Mungkin di sini aku langsung aja. Oke. Ini share screen-nya ada musik dong. Sudah, Mas. Oke. Sudah. Oke, mungkin untuk tugas Perbaja 2 kali ini yang sebelum UTS, eh, berikut akan aku paparin Untuk sambungan las elemen. untuk ketentuan tugasnya. Pertama, tugas ini merupakan tugas wajib yang dikerjakan oleh setiap mahasiswa yang mengambil mata kuliah Perbaja 2 dan bersifat individu. Kemudian tugas ini dikerjakan dengan tulis tangan di kertas margin A4 dengan ketentuan atas 3 cm, kiri 3 cm, bawah 2 cm, dan kanan 2 cm. Untuk materi yang ditugaskan, untuk penugasan pertama yaitu sambungan las, kemudian tugas kedua elemen balok kolom. Setiap tugas dikerjakan dalam waktu 1 minggu setelah tugas rilis. Kemudian tugas dikumpulkan secara offline ke asisten dan online di Google Classroom. Eh, ini untuk kode kelasnya. Kemudian untuk peraturan-peraturan yang digunakan yaitu SNI 1729 tahun 2020 terkait spesifikasi untuk bangunan gedung baja sekolah dan buku Agus Setiawan tahun 2013 perencanaan struktur baja dengan metode LRFD. Kemudian ada standar penilaian tugas kelas. Penilaian bersifat objektif dari 3 aspek, yaitu pertama ketepatan waktu sebesar 40%, kemudian materi sebesar 50%, kemudian kehadiran asistensi sebesar 10%. Setiap keterlambatan pengumpulan tugas 1 hari dari deadline, maka nilai dikurangi sebesar 10% dari nilai ketepatan waktu. Berlaku kumulatif sampai 1 minggu keterlambatan. Jika keterlambatan lebih dari 1 minggu, maka nilai ketepatan waktu 0. Kemudian, jika tidak mengumpulkan sama sekali dengan 3 kali peringatan sebelumnya, maka asisten berhak memberi nilai 0. Ma- Mahasiswa wajib mengisi lembar asistensi atau lembar kertas yang ditandatangani asisten. Setiap asistensi dilakukan. Oke. Mungkin itu untuk struktur baja 2 ketentuan umum tugasnya. Untuk asistensi akan dilanjutkan sama Mas Andrian. Eh, Andrian ada di sini nggak? Andre? Ada, Mas. Ada. Oke. Oke. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Irfan. Jadi, untuk kali ini aku akan membahas sedikit mengenai tugas struktur baja 2. Udah terlihat belum share screen-nya ya? Sudah, Mas. Sudah. Oke. Jadi untuk pada tugas kali ini, tugas pertama itu ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas dari sambungan dengan tipe las fillet weld, lalu yang kedua ada penggabungan dari fillet weld dan juga slot weld. Oke, langsung aja. Mungkin untuk pertama, tentukan besarnya beban maksimum terfaktor TU yang dapat bekerja pada sambungan seperti gambar di bawah ini. Mutu baja yang digunakan adalah BC37, sedangkan mutu las sebesar 490 MPa dengan ukuran 6 mm. Di sini ada panjang lasnya dengan ketentuan XYZ, semisal NIM-nya 150, maka langsung 150 mm atau 15 cm. Lalu untuk platnya 100 mm dikali dengan 1Y, berarti kalau NIM-nya 150 berarti 15 mm. Oke, langsung aja. Pertama, kalian menentukan kuat rencana las sudut. Dengan rumus Rn sama dengan 0,75 dikali 0,707 dikali A dikali dengan 0,6 dikali dengan Fx. Mungkin sedikit teori ya. Faktor reduksi ini didapat dari S ini 1729 J2
Untuk faktor koreksi terdapat pada tabel J2.5, di mana untuk kelas fillet untuk kelas sebesar 0,75. Lalu selanjutnya ada 0,707 dikali dengan A dikali dengan 0,6. Ini tuh rumus dari mana? Ini terdapat di rumus ini, SNI juga. Di mana hasil ini diperoleh dari rumus di atas. Yang dimana kekuatan theta atau nilai koreksi Rn sama dengan FNW dikali dengan AWE. Yang dimana kalau semisal bisa ditulis seperti ini. RNW sama dengan FNW dikali dengan AWE. Nah, FNW itu apa? Terdapat di lampiran ini. FNW merupakan 0,6 kali FEX. Nah, di mana FEX merupakan kekuatan klasifikasi logam dengan nilai satuannya KSI yang nantinya akan dikonversi menjadi MPa. Mungkin dari pandangan juga telah menjelaskan kalau semisal ada FE70 berarti itu kurang lebih senilai 482 MPa. Lalu dari nilai ini didapat ini merupakan luasan, ini merupakan mutu. AWE sama dengan 0,707 dikali dengan tebalnya A dikali dengan panjang. Kenapa A, kenapa L, dan kenapa 0,7? Karena bentuk weld, semisal ini ada sebuah penampang dan dilas di sini. 0,707 didapat dari ketebalannya. Yang dimana jika ini sebesar satu satuan dan di sini sebesar satu satuan, maka di sini bernilai sebesar akar 2, yang dimana akar 2 jika ditarik nilai tengahnya sebesar 0,707. Nah, lalu apa itu A? A merupakan panjang ini, panjang kaki A. Atau biasa juga disebut dengan S. Lalu apa itu L? L merupakan panjang dari lasnya. Semisal lasnya seperti ini, maka ini merupakan L. Lalu dikali dengan FNW. FNW merupakan 0,6 dikali mutunya. Semisal mutunya 490. Maka didapat rumus seperti ini. 0,707 dikali A dikali 0,6 dikali FEX. Kenapa nggak dikali dengan L? Karena kita menentukan dulu nih, kuat rencana mana yang paling minimum di antara kelas atau pada plat dengan kondisi runtuh, geser, kondisi leleh, ataupun fraktur. Nanti dicari yang minimal. 0,75 didapat dari SNI tadi. 0,75. Lalu kalian cari nilainya. 0,75 dikali 0,707 dikali A dikali dengan 0,6 dikali FEX. Yang dimana 0,75 merupakan faktor koreksi dikali 0,707 lalu dikali dengan 6 merupakan ukuran las 6 mm dikali 0,6 dikali 490. 490 merupakan mutu dari lasnya. Kemudian dihitung didapat 0,935 361 kN per milimeter. Lalu kalian hitung nih geser plat pada kondisi leleh dan juga pada kondisi fraktur. Kenapa nggak langsung lasnya aja yang buat menentukan? Karena kan las itu ada dua komponen ya, ada plat dan juga las. Maka kita harus menentukan kondisi mana yang paling minimum terjadi, apakah las yang akan runtuh duluan ataupun plat yang akan runtuh duluan. Jadi semisal digambarkan seperti ini. Dihubungkan oleh plat buhul. Nah,
Yang kita hitung tuh kondisi lasnya bakal kalah. Lalu apa yang terjadi jika platnya dulu yang kalah? Nah, maka lasnya akan stagnan di sini, akan masih ada di tempatnya, tidak hancur, tidak apa, tetapi platnya sendiri yang akan fraktur, baik itu fraktur patah ataupun yield. Yield itu leleh. Di sini apakah platnya yang akan tertarik atau tertekan yang akan mengalami fraktur ataupun leleh. Maka perlu kita hitung kondisi pada runtuh geser plat, kondisi leleh, dan juga kondisi fraktur. Dari mana sih nilai-nilai ini? Nah, nilai-nilai ini ditentukan jika sebuah plat mengalami kondisi geser atau ditentukan dalam runtuh geser. Itu terdapat di SNI 1729, terdapat di pasal J4 kalau tidak salah. Nah, kekuatan elemen yang mengalami geser, yang dimana ketika mengalami leleh, maka faktor koreksinya 1, dan ketika mengalami peruntuhan geser akan mengalami dengan faktor koreksi 0,75. Nah, di mana nilai Rn merupakan 0,60 FY dikali AGV. Nah, berarti 1 dikali dengan TP dikali dengan L. Seharusnya tadi kan ini ya, diasumsikan bahwa las itu belum dikalikan dengan jaraknya. Seharusnya kalau misal kalian mau mengalihkan langsung dengan jaraknya juga nggak apa-apa, sebesar XYZ, misalkan TP dikali L dan juga A dikali L juga tidak masalah. Nanti kalian ambil nilai paling minimumnya. Tadi pada rumus Rn sama dengan 0,6 FY AGP. Kurang lebih ini sama, ini merupakan, kalau di las, ini merupakan FNW, ini merupakan AWE, kurang lebih sama. Cuma ini terdapat pada plat. Lalu setelah dihitung 0,6 dikali FY, nah kita lihat nih, pada soal memakai mutu baja yang digunakan adalah BJ37. Maka BJ37 FY-nya bernilai 240 MPa dan FU-nya bernilai 370. Maka 0,6 dikali 240 lalu dikali AGV, luasan dari platnya. Nah, di soal platnya itu bernilai karena kita menentukan ini ya, menghitung plat pada lasnya, maka yang kita ambil itu berupa tebal platnya, yaitu 15. Maka 15 dikali L, karena L-nya kita tidak hitungkan, maka bisa dihilangkan terlebih dahulu. Atau semisal ingin dihitung juga tidak apa-apa. Lalu setelah itu kalian hitung, maka didapat sebesar 2,16 kN per milimeter. Jangan lupa dikalikan dengan faktor koreksi sebesar 1. Untuk kuat runtuh geser pada kondisi fraktur, di sini juga dicantumkan Rn sama dengan 0,6 Fu dikali ANV. A netto, sedangkan ini A gross. Nah, kebetulan kan ini las ya. Jadi las itu maupun A netto ataupun A gross bernilai sama. Soalnya tidak ada pelubangan. Maka bisa diasumsikan sebagai TP dikali L. Tebal plat, tebalnya misal ini tebalnya TP, ini L-nya. Maka didapat luasannya. Yang dimana Rn pada kondisi fraktur sama dengan faktor koreksi 0,75 dikali 0,6 dikali Fu karena fraktur dikali ANV sama dengan 0,75 dikali 0,6 dikali 370 dikali TP. Kalau misal mau dikali L nggak apa-apa, tapi
harus ketiga-tiganya kalian kali L. Las, kondisi leleh, dan fraktur. Nanti Rn yang dipakai merupakan Rn minimum dari ketiga ini. Kemudian kuat rencananya kita kalikan panjang lasnya dan juga ada berapa las pada sambungannya. Kebetulan di sini ada 2, maka kuat rencana dikali dengan 2 las lalu dikali dengan panjangnya. Didapat sebesar 280,608 kN. Lalu kita periksa kekuatan platnya. Nah, kekuatan plat ini terjadi karena gini, beda kondisi lagi. Tadi kan yang pertama gini. Nah, ini kan yang dicari lasnya sama platnya terhadap lasnya. Maka ada 3 kondisi tadi. Las, geser, leleh, dan juga fraktur. Nah, yang kedua, kenapa kita harus mengecek kekuatan plat? Karena takutnya di lain sambungan, misalkan di sini, terjadi leleh, yang nantinya mungkin seperti ini. Akan meleleh. Ataupun akan terjadi fraktur. Nah, sehingga kita perlu menghitung pada 2 kondisi. Kekuatan plat dan juga plat terhadap las, dan juga las itu tersendiri. Kalian hitung, ini sebenarnya ada di baju 1 juga, yang dimana faktor koreksi dikali dengan FY dikali AG. Lalu didapat ini kondisi leleh, dan ini kondisi tarik. Sama halnya seperti baut, didapat untuk lelehnya 324 dan juga untuk frakturnya didapat 416,25. Nah, jadi untuk soal besarnya beban maksimum yang terjadi adalah pada lasnya, yaitu 280,608 kN. Jadi kesimpulannya adalah ketika didesain seperti ini, maka kondisi kegagalannya adalah di lasnya. Oke, lanjut di ini ya. Oke, sebelumnya nih ya, aku di sini sama Mas Irfan mau membahas di ini di poin 2 dan juga 1. Lalu nanti seterusnya di Mas Irfan ya. Sama mungkin ini ya, aku mau menjelaskan terkait jenis-jenis sambungan las. Mungkin ingin sedikit mengulang ya. Di PPT-nya Pak Nanang juga kemungkinan ada. Jadi ada tipe sambungannya, ada lap join, lalu ada bed join, terus tipe sambungan las dasar ada sebidang, lewatan tegak, sambungan sudut, sisi. Bed join itu sebidang, lalu ada sudut, kemudian ini ada T-join, sambungan lewatan, dan juga sambungan sisi. Lalu untuk jenis las-lasnya ada las tumpu, lalu ada yang keduanya ada las fillet. Lalu yang ketiga itu ada las, di sini tidak ada las slot dan juga pasak. Yang bentuknya seperti ini. Slot bulat lingkaran. Sedangkan untuk pasak dia seperti ini, dipasak. Tuh. Oke, mungkin lanjut pada soal kedua. Hitunglah beban terfaktor maksimum yang diperbolehkan bekerja pada sambungan dengan menggunakan las pasak dan las sudut dalam gambar 2 ini. Gunakan material BJ37 dan mutu las sebesar 490 MPa. Diketahui pula bahwa ukuran las sudut 6 mm. Oke, langsung aja. Di sini hampir sama seperti tadi, namun halnya ada las pasak nih atau las slot. Nah, di sini hampir sama. Kalian menghitung kuat las sudutnya. Kalian hitung seperti tadi di lasnya, di kuadran untuk geser plat kondisi leleh, kuadran untuk geser plat kondisi fraktur, lalu diambil yang nilai minimum, lalu dikalikan dengan jumlah lasnya atas bawah berjumlah 2. Lalu dikalikan dengan panjangnya. Panjang itu 40 ditambah XY.
Semisalnya 150 berarti X-nya 15, maka 40 ditambah 15, 55. Lalu untuk las pasaknya 10 ditambah Y ditambah Z berarti 10 tambah 5 tambah 0, 15 mm. Tuh. Lalu setelah kalian menghitung kuat rencana las dan juga kuat untuk geser plat kondisi fraktur, kalian juga harus menghitung penambahan las pasak. Kuat rencananya bagaimana. Di sini juga hampir sama ya untuk las pasaknya. Seperti ini untuk teorinya. Jadi untuk kuat pasak kan dia berbentuk lingkaran ya. Lingkaran. Nah, berarti kan kalau di rumus tadi FNW dikali dengan AWE, di mana FNW ini bernilai 0,6 kali FEXX, tergantung mutu lasnya. AWE merupakan luas bidangnya. Nah, maka luas bidangnya adalah lingkaran, maka 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Lalu dikali dengan 0,6 dikali dengan 490. Jangan lupa faktor koreksinya 0,75. Seperti ini. 0,75 1/4 VD kuadrat dikali 0,6 dikali 490. Lalu diperoleh sebesar 17,318 kN. Lalu karena ini ada 3 las ya, atas, tengah, bawah, maka kalian jumlahkan T1 ditambah T2. T1 merupakan las sudut dan T2 merupakan las pasak. Lalu dijumlahkan 185,683 kN. Lalu kalian periksa nih kekuatan platnya. Balik lagi, kalau misal dalam kondisi diperbolehkannya itu harusnya lasnya yang kalah ya, jangan sebuah plat atau elemen bajanya yang kalah. Kalian harus menghitung kekuatan plat bajanya atau platnya. Di sini berukuran 200 ditambah 1X. Misal X-nya berarti 150, X-nya 1 berarti 200 kali 11. Ketebalannya 11 mili. Lalu akan hitung kembali kurang lebih sama 0,9 dikali FY dikali dengan AG. AG ini merupakan luasan dari platnya ya. Semisal 200x15, 200 kali 15 berarti di sini juga 15 kali 200 begitu. Untuk FY-nya 240, untuk FU-nya 370. Maka didapat 648 untuk kondisi lele dan juga untuk kondisi fraktur didapat 832,5 kN. Jadi beban maksimum yang dapat ditahan adalah sebesar 185,683 kN. Mungkin untuk pembahasan soal dari aku cukup itu. Kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh bertanya. Aku tunggu sampai ini ya, 20 lebih 10. Oh ya, dari kalian jangan lupa absen ya di kolom komentar.
Oke. Gimana? Yang diperiksa kekuatan pelat kan itu ngebandingin antara leleh sama fraktur kan Mas. Jadi nyari kekuatan di plat pada saat leleh sama fraktur. Berarti si plat itu nggak boleh nerima apa sih beban di bawah leleh sama gimana sih? Di bawah. Jadi harus di antara 600 sama 800 kilonewton itu ya Mas? Atau gimana ya Mas? Enggak, jadi gini. Kalian kan memodelkan dari awal kan ada kuat rencana las. Nah, jadi misalkan ini ada buhul, di sini ada lasan. Nah, langkah pertama kalian tuh menghitung kekuatan lasnya nih, kekuatan las. Nah, setelah itu ada kondisi di mana ketika lasnya tuh normal, nggak hancur sama sekali. Tetapi pelatnya yang sebelah sini dia leleh ataupun fraktur. Jadi bisa ketarik. Kalau ketarik kan dia meleleh di sini nih. Ataupun ketekan. Kalau ketekan dia ke sana. Tuh. Itu kondisi yang pertama. Nah, kalian tentukan apakah keruntuhannya kuat lasnya dahulu yang pertama ataupun fraktur ataupun leleh dahulu gitu. Itu buat yang pertama. Dia ada di section yang ini. Section pertama. Nah, lalu yang kedua, setelah kalian menghitung yang ini ataupun ini, kalian bandingkan dengan nanti yang terjadi di sini. Semisal di sini kuat nahan nih. Namun pada platnya itu nggak kuat nahan karena tarikannya kenceng. Nah, sehingga ada kondisi periksa kekuatan pelat. Apakah di sini nahan terhadap leleh FY? Kalau FY berarti dia kayak menciut gini, meleleh. Ataupun dia fraktur. Di sini langsung patah ketarik. Nah, ini yang bahaya gitu loh. Gimana? Masuk nggak? Ini buat yang kedua. Dibandingin sama yang pertama. Lebih kecil yang mana? Oke Mas, sudah jelas. Makasih ya Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau semisal nanti ada yang dibingungin terkait penjelasan ini dari mana, kenapa begini atau begitu, bisa langsung tanya di grup ataupun di PC aja nggak apa-apa. Selanjutnya aku balikin ya ke Mas Irfan selaku pembuka acara, pembuka TM. Oke, makasih Mas Andre. Ini dari kalian ada yang mau bertanya lagi nggak? Cukup. Cukup. Gimana yang lain? Masih ada yang dibingungkan kah? Oh ya, yang belum absen silakan ngisi absen dulu di ini chat, room chatnya. Oh ya, Bre, ini buat deadline-nya kapan nih buat tugas satunya? Hari Minggu kah? Mungkin minggu kali ya. Kalau yang lain gimana? Ada masukan nggak? Ada masukan Mungkin nggak? Senin Mas. Senin malam Mas, Senin kalau nggak malam. Selasa malam. Sepakat. Oke, gimana Van? Senin aman nggak? Ada. Senin. Oke, buat deadline tugas satu nanti Senin jam 23.59 ya. Oke, jangan lupa ditulis tangan. Jangan lupa. Nanti. Buat pengumpulan nanti
eh, yang offline di kosku aja nggak apa, di kos Aralin. Mas, tanya Mas. Iya boleh boleh. So, Buat pengumpulan offline itu juga Senin 2359 Mas. Apa ada tambahan lagi Mas? Apa itu buat soft file doang Mas? itu soft file sama hard file-nya maksimal hari Senin ya. Ya kalau hard file-nya mentok-mentok hari Selasa lah. Oke Mas, terima kasih Mas. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, mungkin kalau nggak ada dari aku dan Andre cukup. Eh, Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti technical meeting dan asistensi mata kuliah struktur baca 2. Terima kasih. Aku tutup eh, kegiatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nah, terima kasih. Yang belum absen di situ, jangan lupa